Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Puspita, NPM 192154046. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Anggotanya terdiri dari Fatimah Ruqoyah dan Seni Rahmawati. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Jiki Muhammad Khaidir, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan yang saya hormati. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai film Sinidaria. Untuk pemateri pertama akan dibahas oleh Saudari Fatimah Ruqoyah. Untuk Fatimah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fatimah Ruqoyah Nur Mauludi, NPM 192154023 akan menjelaskan mengenai materi karakteristik Cnidaria. Nah, secara etimologi, Cnidaria berasal dari bahasa Yunani, yaitu cnidos yang memiliki arti jarum penyengat. Karena salah satu kemampuannya untuk menyengat dengan cnidosit yang dimilikinya, maka film ini dinamakan film Cnidaria. Nah, film ini terdiri dari 9.000 hewan dalam 4 kelas yang berbeda. Nah, untuk klasifikasi yang pertama, Cnidaria merupakan hewan diplobastik yang hidup di perairan laut maupun tawar. Nah, mereka ini hidup secara berkoloni ataupun solider. Yang kedua yaitu multiseluler. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan hewan diplobastik, artinya lapisannya terdiri dari lapisan luar yang disebut exotherm, kemudian lapisan dalam yang disebut endoderm, dan juga memiliki mesoglea. Untuk klasifikasi yang keempat, yaitu Cnidaria ini memiliki cnidoblast, di mana fungsi dari cnidoblast ini yaitu sebagai sel yang berisi alat penyengat yang menyusun tentakel pada Cnidaria. Yang selanjutnya yaitu bentuk tubuh pada Cnidaria. Bentuk tubuh pada Cnidaria ini ada dua macam bentuk. Yang pertama yaitu medusa dan yang kedua polip. Nah, bentuk medusa ini menyerupai bentuk polip yang lebih datar dengan ujung oral di bagian bawah. Nah, bentuk ini bergerak secara motil atau bebas dengan kombinasi melayang, hanyut secara pasif, dan kontraksi tubuhnya yang berbentuk lonceng. Pada ujung oralnya, tentakel medusa ini menggantung ke arah bawah. Berbeda ya dengan polip yang menggantung ke arah atas. Nah, pada permukaan tentakelnya ini terdapat sel khusus yang memiliki fungsi utama untuk menangkap mangsa yang disebut dengan cnidosit. Nah, fungsi dari medusa ini yaitu untuk berkembang biak secara seksual. Jadi, pada fase medusa ini akan menghasilkan sperma dan ovum. Bentuk selanjutnya yaitu polip. Nah, polip ini adalah bentuk silindris yang menempel pada substrat atau juga disebut dengan sesil. Karena Cnidaria tidak memiliki kepala, maka ujung-ujungnya ini disebut dengan ujung oral, yang mana berdekatan dengan mulut, dan juga ujung aboral yang letaknya jauh dari mulut. Maka pada bentuk polip, ujung aboral menempel pada substrat dan ujung oral bertugas untuk menunggu mangsa untuk ditangkap oleh tentakelnya. Tapi walaupun polip bisa bergerak, tetapi polip ini lebih banyak untuk diam. Semua Cnidaria ini memiliki bentuk tubuh polip dan medusa dalam siklus hidupnya. Ada juga yang hanya berbentuk polip pada siklus hidupnya. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup pada Cnidaria. Nah, siklus hidup pada Cnidaria ini dimulai oleh medusa dewasa yang memiliki gonad pada gastrodermis dan menghasilkan ovum dan juga sperma. Kemudian, pembuahan eksternalnya ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi larva bersilia yang disebut dengan planula. Dan ketika planula ini menentukan media yang cocok, maka planula ini akan menempel dan berkembang biak menjadi polip muda. Polip yang tidak atau belum melakukan strobilasi ini disebut dengan spikistoma. Nah, pada polip ini membentuk koloni dengan melakukan strobilasi. Polip dalam bentuk ini disebut dengan strobilus. Nah, tahap berikutnya itu strobilus tersebut akan terlepas dan menjadi evira yang merupakan medusa muda. Kemudian evira berkembang biak menjadi medusa dewasa yang memiliki gonad. Materi kedua akan dibahas oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai dinding sel pada Cnidaria. Badan Cnidaria memanjang, berkontraksi, menekuk, dan berdenyut. Badan Cnidaria terdiri dari epidermis luar yang berasal dari ektoderm dan gastrodermis yang berasal dari
endoderm, dan misoglea di antara mereka. Pada lapisan epidermis mengandung beberapa jenis sel, yaitu di antaranya 1. Epitelio muskular, kedua interstisial, ketiga kelenjar, dan keempat sensori, kelima saraf, dan keenam sel sinidosit. Ini yang sudah tadi saya sebutkan yang terletak di antara gastrodermis dan epidermis yang melekat pada kedua lapisan tersebut. Di sini mesoglea berfungsi untuk menopang tubuh dan bertindak sebagai sejenis kerangka elastis. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai sinidosit. Banyak cnidaria adalah predator yang sangat efektif pada mangsa yang lebih besar dan lebih cerdas daripada diri mereka sendiri. Predasi pada cnidaria ini akan mempersenjatainya dengan tentakel dengan jenis sel yang unik. Sel yang unik ini disebut cnidosit. Jadi cnidosit ini adalah sel-sel yang terdapat pada permukaan tentakel. Setiap cnidosit menghasilkan 1 dari 20 jenis organel yang berbeda yang disebut cnidae yang dikeluarkan dalam sel. Cnidae ini digunakan untuk menangkap dan mempertahankan mangsa dari predator. Setiap cnidosit mengandung kapsul penyengat yang disebut nematokis. Nematokis adalah kapsul kecil yang terdiri dari bahan yang mirip dengan kitin dan mengandung benang atau filamen tubular melingkar yang merupakan kelanjutan dari ujung kapsul yang menyempit. Pada cnidae tidak semuanya memiliki duri atau racun suntik. Contohnya pada spesies ubur-ubur bulan, Aurea aurita, kemudian ubur-ubur total atau Mastigias papua, Triphydelia Christophora, dan ubur-ubur terbalik Cassiope omata. Saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada cnidaria. Cnidaria, sistem pencernaannya yaitu gastrovaskuler, mempunyai 1 lubang jalan masuk yang berfungsi sebagai mulut maupun anus yang disebut manus, serta rongga tubuh yang digunakan untuk mencerna makanan dan bernapas. Di bawah mulut terdapat kerongkongan pendek yang berfungsi untuk makanan masuk ke rongga gastrovaskuler untuk dicerna secara ekstraseluler atau luar sel. Kemudian sel-sel endoderma menyerap sari-sari makanan. Sisa makanan tersebut akan dimutahkan melalui mulut. Cnidaria memiliki 2 cara sistem pencernaan, yaitu dengan intraseluler dan ekstraseluler. Intraseluler yaitu dengan sari-sari makanan yang dicerna kemudian diedarkan ke bagian tubuh lainnya secara difusi. Begitu pula untuk pengambilan oksigen dan pembuangan karbon dioksida secara difusi. Ekstraseluler, pencernaan di dalam gastrosol. Gastrosol adalah pencernaan yang berbentuk kantong makanan yang masuk ke dalam gastrosol. Akan dicerna dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh sel-sel gastrodermis. Untuk makan dan pencernaan pada cnidaria mendapat makanan dengan berbagai cara, yaitu dengan predasi atau berburu mangsa, menyerap zat organik yang larut di air, menyaring partikel makanan di air, dan mendapatkan nutrisi dari alga simbiotik di dalam selnya. Tetapi kebanyakan cnidaria ini mendapatkan makanan lewat predasi. Contohnya, polip dari koloni hidrogen menangkap dan mencerna mangsa secara ekstraseluler, kemudian melewatkan kaldu pencernaan ke dalam rongga gastrovaskuler. Kedua, polip antozoa seperti anemon laut yang bersifat karnivora, memakan ikan atau hampir semua hewan dengan ukuran yang sesuai. Cnidaria tidak memiliki sistem saraf, sebaliknya mereka memiliki jaringan yang terdiri dari neuron sensorik dan neuron sensorik yang dapat menghasilkan rangsangan. Contohnya seperti merasakan serangan pemangsa. Respon saraf pada cnidaria ini dikendalikan oleh sebuah sistem saraf sederhana seperti pada
seperti pada sel indera yang ramping dan tajam yang tersebar di seluruh endoderm dan lapisan ektoderm yang menerima rangsangan. Dari sel indera itu, impuls indrawi diteruskan ke sel saraf yang membentuk sebuah jala saraf yang tersebar di ektoderm. Jala saraf ini mengkoordinasikan aktivitas sinidaria yang memungkinkan hewan ini merespon pada rangsangan kimiawi dan sentuhan di lingkungan. Jala saraf merupakan sistem saraf yang sangat primitif di mana impuls saraf bergerak ke segala arah. Untuk pemateri terakhir akan disampaikan oleh Saudari Seni Rahmawati. Untuk Seni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Rahmawati, NPM 192154092. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penyampaian materi terkait dari film Seni Daria. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu klasifikasi dari seni daria, kemudian peranan atau manfaat dari seni daria. Yang pertama, klasifikasi dari film seni daria. Film seni daria terdiri atas 5 kelas, yaitu yang pertama hidrozoa, yang kedua skipozoa, yang ketiga setaurozoa, yang keempat supozoa, yang kelima anthozoa. Kelas hidrozoa. Hidrozoa berasal dari kata hidra yang artinya hewan yang berbentuk seperti ular, dengan karakteristik hidupnya soliter atau koloni, ditemukan di air laut dan di air tawar, bentuknya polip dan medusa, kadang medusa tidak ada. Reproduksi polip secara aseksual dan medusa secara seksual. Contoh dari kelas hidrozoa yaitu yang pertama hidra. Hidra air tawar berupa polip soliter dan merupakan satu-satunya seni daria yang ditemukan di air tawar. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Teman-teman bisa melihat contoh dari gambar hidra tersebut pada gambar. Nah, bagian-bagian dari hidra ini terdiri dari tentakel, kemudian mulut, kemudian tubuh, lalu tunas. Kemudian, makanan hidra berupa krustase, larva insekta, dan annelida. Reproduksi secara seksual dan aseksual bersifat monokious dan diokious. Reproduksi aseksualnya dengan cara membentuk tunas yang muncul pada dinding tubuh. Kemudian contoh selanjutnya dari kelas hidrozoa yaitu obelia. Obelia hidup di air laut secara koloni, bagian polip yang berfungsi dalam makanan yaitu hidrat, sedangkan fase seksual medusa disebut gonongium. Contohnya ada di samping yaitu dari hidroid obela dan medusa obelia. Kemudian contoh selanjutnya yaitu Pisalia. Banyak terdapat di pantai sebelah timur Amerika. Sengatan nematositnya pada tentakelnya sangat berbahaya. Gambar A ini menunjukkan tubuh utuh dari Pisalia, kemudian gambar B menunjukkan bagian tentakel dari Pisalia. Kemudian contoh selanjutnya yaitu Plumeria dan Tubularia. Kemudian kelas dari Cnidaria yang kedua yaitu kelas Skipozoa. Skipozoa berasal dari kata skipos yang artinya mangkuk. Karakteristiknya soliter, bentuk dominan medusa, kemudian diameternya 2-40 cm, mesogela kebanyakan tebal, tepi payung dengan 8 organ perasa, kemudian kebanyakan di air laut terbuka dan beberapa ditemukan pada kedalaman 3000 meter. Contohnya yaitu Aurelia aurita atau yang lebih kita kenal dengan ubur-ubur. Aurelia mempunyai tentakel yang pendek, makanannya berupa hewan planktonik. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping, yang pertama, yang poin A itu menunjukkan gambar medusa, yang poin B, larva planula, yang poin C itu ada Skipistoma, yang poin D ada Strobila, kemudian yang poin E ada Epira. Adapun siklus hidup dari Aurelia adalah sebagai berikut. Proses diawali dari masuknya sperma medusa jantan ke dalam rongga gastrovaskuler medusa betina dan membuahi sel telur yang sudah masak. Setelah pembuahan, maka terbentuklah zigot yang berkembang dalam oral medusa betina sampai menjadi larva planula.
Larva planula akhirnya akan terlepas dan berenang bebas di air, kemudian berkembang menjadi polip muda dan skipistoma. Skipistoma akan mengalami pembelahan secara transversal yang disebut proses strobilasi sehingga terbentuk medusa muda yang disebut epira. Epira kemudian berkembang menjadi medusa dewasa. Kemudian kelas yang selanjutnya yaitu kelas Staurozoa. Kelas Staurozoa merupakan kelas baru dalam filum Cnidaria. Cenderung menghabiskan seluruh hidup mereka melekat pada substrat, misalnya pada batu atau rumput laut. Tersusun atas kelopak yang berbentuk seperti bunga, dihiasi dengan tentakel-tentakel di bagian tepi tubuhnya. Contohnya yaitu Halictius octoradiatus, kemudian Cratelopus concovolvus, kemudian Lucernisopsis campanulata. Kelas yang keempat yaitu kelas Supozoa, termasuk ke dalam ubur-ubur sejati karena berukurannya besar. Dengan karakteristik soliter, medusa merupakan fase dominan. Penampang transversal menunjukkan medusanya berbentuk segi empat dengan tentakel ditemukan pada masing-masing sudutnya. Dasar tiap tentakel berdiferensiasi menjadi pipih yang disebut pedalium. Contohnya yaitu ada Tripedalia. Contoh yang lain yaitu Chironex flenken atau lebah laut yang dapat menimbulkan borok, bahkan dapat menimbulkan kematian. Kemudian kelas yang terakhir yaitu kelas Anthozoa. Anthozoa berasal dari kata anthos yang artinya bunga. Dengan karakteristik sering disebut flower animals, semuanya bentuk polip, tidak ada yang medusa, hidup di laut, dalam atau dangkal, soliter atau koloni, kebanyakan mempunyai skeleton. Kelas Anthozoa terdiri dari 3 subkelas, yaitu yang pertama subkelas Zoantharia, terdiri atas anemon laut, misalnya Metridium marginatum, kemudian ada Actopora. Subkelas yang kedua yaitu Alkyonaria, sering disebut oktoral karena mempunyai simetri oktoramus dengan 8 tentakel dan 8 septa. Hidupnya secara berkoloni, contohnya Tubipora musica. Kemudian subkelas yang terakhir yaitu Seriantipataria, mempunyai tentakel tidak bercabang. Seriantipataria terbagi menjadi 2 ordo yaitu Seriantaria dan Antipataria atau karang hitam, mempunyai tentakel yang tidak bercabang. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai peranan atau manfaat dari filum Cnidaria. Yang pertama, sebagai bahan makanan contohnya ubur-ubur. Yang kedua, anemon atau mawar laut sebagai hiasan di bawah laut atau akuarium air laut. Yang ketiga, terumbu karang yang bagus dan eksotis bisa menarik wisatawan berkunjung untuk wisata laut dengan menyelam. Contohnya Taman Laut Bunaken. Kemudian yang terakhir, terumbu karang juga berfungsi sebagai tempat berkembang biak ikan-ikan laut dan tempat berlindung satwa laut lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.